Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep analisis laporan keuangan. Analisis keuangan pemerintah adalah kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Setiap pengguna laporan harus mengidentifikasi informasi yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat, ruang lingkup, kedalaman analisis dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang diambilnya. Latar belakang perlunya dilakukan analisis atas laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263 PMK 05 Tahun 2014 ada 3, yaitu 1. Kelengkapan laporan keuangan termasuk lampiran memenuhi persyaratan sesuai ketentuan atau tidak. Yang kedua, terdapat perbedaan antara data yang disajikan dalam hard copy atau soft copy dan CLAK. Yang ketiga, pengungkapan dalam CLAK seringkali kurang informatif. Karakteristik dari analisis laporan keuangan menurut Mahmudi tahun 2016. Yang pertama, relevan. Artinya, informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat pengambilan keputusan untuk pengguna. 2. Andal. Artinya, informasi yang disahkan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya. 3. Dapat dibandingkan. Maksudnya, laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding. Keempat, dapat dipahami. Maksudnya adalah laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas. Sedangkan menurut Handbook Program Pendidikan Non-Gelar Auditor Sektor Publik, karakteristik dari analisis laporan keuangan terdapat beberapa bagian. Yang pertama, fokus pada laporan keuangan utama. Artinya, fokus analisis ini ditujukan pada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CLAK. Yang kedua, memuat analisis hubungan. Dalam hal ini, analisis laporan keuangan menguraikan hubungan pos-pos dalam satu laporan keuangan, hubungan pos-pos antar laporan keuangan, serta perbandingan dan kecenderungan pos-pos tersebut. Yang ketiga, memuat implikasi dan prediksi. Artinya, analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kejadian atau transaksi masa lalu, sekaligus untuk meramalkan prospek keuangan di masa mendatang. Yang keempat, dipengaruhi oleh kemampuan analisis. Bila terdapat beberapa analisis atas satu informasi yang sama, kemungkinan masing-masing analisis dapat memberikan hasil analisis yang berbeda, tergantung pada kemampuan atau ketajaman masing-masing analisis. Tujuan analisis laporan keuangan pemerintah. Menurut FAO tahun 2016, tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah adalah untuk hal-hal berikut ini. 1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas. 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas. 3. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi penggunaan sumber daya ekonomi. 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Beberapa manfaat analisis laporan keuangan menurut Mahmudi tahun 2016. Yang pertama, menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan, termasuk informasi yang tidak secara eksplisit disajikan di dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat dari hubungan baik antar pos maupun antar laporan keuangan yang dapat digunakan untuk diprediksi, ranting, dan lain sebagainya. Yang keempat, menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh oleh suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang.
Yang kelima, dapat mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang. Yang keenam, dapat mengetahui komposisi struktur keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu entitas. Langkah-langkah analisis laporan keuangan. Menurut Mambu di tahun 2016, langkah-langkah tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, menilai kinerja makro. Keberhasilan atau kegagalan kinerja makro dapat dilihat dari laporan keuangan yang merupakan gambaran kinerja mikro. Misalnya, di bidang ekonomi menyangkut tingkat inflasi, di bidang pemerintahan menyangkut indeks good governance. Yang kedua, menilai kinerja program atau kegiatan. Penilaian kinerja program atau kegiatan dapat dilihat dari LKPJ atau LAKIP. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dinilai dari aspek 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ada beberapa kegiatan analisis laporan keuangan, yaitu 1. Kelengkapan laporan keuangan, 2. Validitas data, 3. Akurasi angka yang disajikan, 4. Ketetapan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, 5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur atau pos-pos laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. Keterbatasan analisis laporan keuangan. 1. Sifat laporan keuangan adalah historis. Dimaksud historis adalah laporan keuangan menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu, bukan kondisi saat ini. Akuntansi bukan merupakan satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum. Informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pengguna laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dasar akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, penggunaan taksiran dalam laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan, tidak dapat dihindari adanya penggunaan estimasi akuntansi yang cenderung bersifat subjektif, misalnya estimasi atas kemungkinan tidak terlaginya piutang, estimasi masa manfaat atau umur ekonomis, aset tetap, dan lain sebagainya. Yang keempat, hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif. Informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga hasil analisis laporan keuangan juga bersifat kuantitatif. Sedangkan, informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja pemerintah bukan hanya informasi kuantitatif, tetapi juga informasi kualitatif. Contoh informasi kualitatif yang relevan dengan analisis laporan keuangan adalah opini auditor independen mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, alasan tidak tercapainya target pajak, dan sebagainya. Kelima, laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan. Laporan keuangan yang menjadi objek analisis adalah laporan keuangan yang lebih menggambarkan kinerja keuangan. Meskipun APBD disusun dengan pendekatan kinerja, akan tetapi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran, melainkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, analisis laporan keuangan dapat dikatakan lebih cenderung pada analisis kinerja keuangan. Namun, demikian analisis dapat dikembangkan sampai kepada analisis kinerja program atau kegiatan dengan mengumpulkan data-data mengenai rencana dan realisasi program atau kegiatan berikut target dan capaian kinerjanya. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih.